Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Benatul Zara Zakia dengan NIM 23500 91199 selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Nabila dengan NIM 23500 91212, Intan Rahmawati dengan NIM 23500 91172, Poppy Dwi Cahyani dengan NIM 23500 91193, Muhammad Haryadi dengan NIM 23500 91196. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan novel dari Laskar Pelangi karya Andrea Hirata sebagai model dari teori kepemimpinan. Sinopsis Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan novel karya Andrea Hirata yang menceritakan kehidupan 10 anak keluarga miskin di desa Gantung Belitung. Cerita dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam ditutup karena kurangnya siswa. Ketika Harun mendaftar, jumlah siswa akhirnya mencapai 10 yang menyelamatkan sekolah tersebut. Anak-anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi menunjukkan semangat belajar meski menghadapi keterbatasan. Mereka berprestasi dalam berbagai kegiatan, membuktikan bahwa kemiskinan tidak menghalangi cita-cita. Selanjutnya ada teori dan model kepemimpinan. Novel Laskar Pelangi memperlihatkan kepemimpinan yang dapat dikaitkan dengan teori kepemimpinan transformasional. Bu Muslimah, guru utama dalam cerita, menunjukkan karakteristik kepemimpinan ini dengan memotivasi, menginspirasi, dan mendukung murid-muridnya meski menghadapi keterbatasan sumber daya. Kepemimpinan ini mampu menumbuhkan rasa percaya diri, daya juang, dan aspirasi di hati para siswa. Sikap kepemimpinan ini penting dalam pembelajaran karena mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal otoritas, tetapi juga tentang pemberdayaan dan pembinaan karakter yang mendorong perubahan positif. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di dalam buku yang telah kami baca, yaitu buku Laskar Pelangi, terdapat sifat kepemimpinan yang efektif. Kenapa sih bisa tergolong ke dalam sifat kepemimpinan yang efektif? Karena ada indikator-indikator sifat kepemimpinan yang efektif yang terdapat di dalam buku ini. Yang pertama ada empati, yang kedua komunikasi yang baik, yang ketiga ada motivasi, keempat kepercayaan, lalu kelima dukungan emosional. Lalu bagaimana sih kita melihat terdapat indikator-indikator tersebut? Yang pertama adalah empati. Di dalam buku ini terdapat empati yang dimana Bu Muslimah ini berempati kepada anak-anak yang Bu Muslimah ajar, karena di Belitung itu sekolah yang mengajarkan Islam itu sudah jarang, bahkan sudah sepi peminat. Itu pun hanya ada 10 murid yang Bu Muslimah ajar gitu. Lalu yang kedua, komunikasi yang baik. Bu Muslimah ini berkomunikasi dengan secara baik dengan Bapak Harfan, yaitu kepala sekolah gitu, selaku pimpinan sekolah tersebut gitu. Yang ketiga adalah motivasi. Nah, Bu Muslimah ini memotivasi anak-anaknya yang Bu Muslimah ajar untuk senantiasa mengejar cita-cita setinggi langit. Bagaimana caranya untuk tetap bisa bersekolah bagaimanapun keadaannya gitu. Lalu yang keempat itu kepercayaan. Nah, Bu Muslimah ini memberikan kepercayaan kepada Harun selaku muridnya untuk menjadi ketua kelompok dalam parade 17 Agustus gitu, untuk parade 17 Agustus nanti. Yang dimana ini menyambung juga kepada sifat kepemimpinan delegasi gitu yang akan dibahas di materi selanjutnya gitu, di slide selanjutnya. Lalu yang kelima ada dukungan emosional. Dukungan emosional ini tentu saja diberikan oleh Bu Muslimah kepada anak-anak yang ke-10 anak yang Bu Muslimah ajar tentang bagaimana mengelola emosi dengan baik, lalu memberikan dukungan baik secara moral maupun emosional seperti itu. Kepemimpinan partisipatif, delegasi, dan transformasional. Kepemimpinan partisipatif. Bu Muslimah mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Ia mendengarkan masukan dan ide-ide dari muridnya, menciptakan suasana belajar yang inklusif dan mendukung delegasi. Bu Muslimah
dan Pak Harfan memberikan tanggung jawab kepada murid-murid seperti memimpin kegiatan sekolah dan membantu satu sama lain dalam pembelajaran, mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab. Kepemimpinan transformasional, mereka menginspirasi siswa untuk memiliki mimpi besar dan menghadapi tantangan dengan semangat dan berjuang melampaui keterbatasan. Hal ini menunjukkan bagaimana guru dapat mengubah cara pandang siswa terhadap pendidikan dan masa depan. Novel Laskar Pelangi mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati berasal dari ketulusan, keberanian, dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tokoh-tokohnya menunjukkan bahwa pemimpin tidak harus berkuasa, melainkan mampu menginspirasi dan membantu orang lain. Melalui semangat gotong royong, novel ini mengingatkan bahwa setiap individu punya potensi memimpin dan berkontribusi untuk perubahan yang lebih baik. Baik, sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.